Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, NPM 192200005. Mata kuliah Kewirausahaan Digital. Dosen pengampu Yuvianti MKom. Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dehasen Bengkulu. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari wirausaha. Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, di mana di situ berarti bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas. Lalu, bagaimana sih cara memulai bisnis online? Nah, di sini cukup gunakan satu smartphone. Siapa yang masih bilang bahwa gadget smartphone hanya untuk eksis di sosial media saja? Di sini saya akan menjelaskan, di era teknologi online saat ini, smartphone merupakan teknologi yang mendukung segala aktivitas, termasuk menjalankan kegiatan jual beli. Cukup dengan smartphone, bisnis berbasis online bisa dijalankan kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di penjualan produk. Yang pertama itu jual beli di media sosial. Apabila kita menginginkan bisnis dengan modal minim, maka model bisnis toko online merupakan salah satu yang paling bisa diandalkan. Selain modal yang kecil, bisnis ini bisa dilakukan juga sebagai usaha sampingan. Atau dengan kata lain, bisa dijalankan tanpa harus meninggalkan status. Toko online bisa dibuat dengan mudah dan murah. Kita bisa memulainya dengan memasarkan produk yang ingin kita jual, seperti di Facebook. Akun Facebook yang sudah kita miliki selama ini sudah berkoneksi dengan teman-teman yang ada di dalamnya, bisa dijadikan sebagai lapak berdagang. Contohnya seperti tampilkan gambar produk yang akan dijual beserta dengan harga dan nomor yang dapat dihubungi untuk pemesanan. Selain Facebook, media sosial seperti Twitter dan Instagram juga bisa dijadikan pilihan untuk menawarkan produk. Nah, di sini selanjutnya ada sistem dropship. Sistem seperti ini cocok dijalankan oleh pelaku bisnis online yang masih pemula. Karena Anda sebagai pedagang tidak perlu mempunyai produk sendiri, bahkan tidak harus memiliki stok produk dulu sebelum ada pembeli. Jadi lebih praktis, tanpa modal dan tanpa risiko. Hanya butuh ketekunan dan keahlian dalam memasarkan produk. Alur kerjanya adalah ketika seseorang memesan produk dari toko Anda, kemudian pesanan tersebut diproses ke pihak supplier. Supplier inilah yang akan langsung mengirimkan barang atas nama toko Anda. Untuk skala kecil, lebih banyak juga mengenal sistem ini sebagai reseller. Nah, di sini ada keuntungan lain dari menjalankan sistem dropship, yaitu kita tidak butuh modal untuk memulainya, tidak butuh stok, dan bisa dilakukan dari mana saja selama ada akses internet. Namun, di balik itu semua, masih ada beberapa kelemahan dari sistem ini yang perlu diketahui oleh calon dropshipper sebelum terjun ke bisnis tersebut. Kelemahan itu antara lain adalah margin, keuntungan lebih kecil karena sudah melewati beberapa agen pemasar, alias bukan ke tangan produsen langsung. Lalu, kelemahan lainnya adalah tidak bertemu langsung dengan barang yang kita jual, membuat kita tidak bisa melakukan pemeriksaan stok dan kualitas barang. Yang kedua, usaha dagang di marketplace. Ketika kita merasa sudah cukup menguasai penjualan dengan menggunakan media sosial, kini saatnya untuk merambah ke penjualan dengan memanfaatkan marketplace. Marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli.
bisa dijadikan tempat untuk menjual barang atau bisa juga dijadikan untuk mencari barang. Dengan kata lain, marketplace yang sering disebut dengan pasar online memiliki konsep yang sama seperti pasar tradisional. Hanya saja, untuk mengakses pasar ini hanya bisa menggunakan koneksi internet. Yang ketiga, bisnis di website sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis online menjadi lebih besar, kita bisa menggunakan sebagian dari penghasilan yang didapatkan selama berjualan menggunakan media sosial dan marketplace untuk membuat website toko online milik kita sendiri. Meskipun mungkin kita sudah melebarkan sayap dengan menaruh produk di berbagai marketplace, namun tidak ada salahnya membuat toko online sendiri untuk memperkuat branding terhadap produk kita. Nah, di sini ada banyak keuntungan yang didapat ketika kita memutuskan untuk membangun sendiri website untuk menjajakan produk kita. Dengan memiliki sebuah website yang dibangun secara maksimal, bisnis penjualan kita akan semakin terlihat profesional, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan pada konsumen lebih dalam lagi. Karena dengan selalu berjualan menggunakan marketplace gratis, kita akan kesulitan mengangkat brand produk sendiri. Yang keempat, bisnis afiliasi. Bagi pemilik website dengan traffic pengunjung yang tinggi, model bisnis afiliasi juga layak kita coba untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Model bisnis ini dikenal dengan istilah affiliate marketing, yaitu memasarkan atau mempromosikan produk milik orang lain. Ketika nantinya ada pembeli yang membeli produk itu melalui kita atau atas saran kita, maka kita akan mendapatkan komisi dari pembelian tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu YouTuber. Di sini YouTube juga merupakan bidang bisnis yang bagus untuk semua orang. Hal tersebut dapat kita manfaatkan dengan menjadi salah satu seorang YouTuber. Bagaimana seorang YouTuber mendapat penghasilan? Di sini penghasilan utama dari video YouTube adalah Google AdSense. Langkah pertama yang perlu kita lakukan tentu saja membuat akun YouTube itu sendiri. Dengan mendaftar, kini kita memiliki channel sendiri. Dengan kita mengunggah video-video menarik buatan kita yang bisa berupa video tutorial, video berita, video komedi, dan lain sebagainya. Dan tingkatkan terus jumlah penonton dengan mengunggah tayangan bermutu. Setelah itu, barulah daftarkan diri kita pada Google AdSense untuk mendapatkan penghasilan dari channel kita. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi memberi kita pelajaran untuk lebih terbuka dalam banyak hal, hingga memudahkan pengenalan akan banyak hal yang kita lakukan. Dalam 1 detik, apa yang kita lakukan dalam bisnis, kita bisa mudah diketahui banyak orang. Manfaat teknologi untuk wirausaha pun menjadi semakin bisa dirasakan. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai memulai wirausaha dengan memanfaatkan kemajuan teknologi bisnis yang berbasis online. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua, terutama bagi yang sedang belajar dalam berwirausaha. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.